Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kemarin kan aku udah jelasin kalau aku keluar flek coklat di hari Rabu. Nah, aku emang gak langsung buru-buru ke dokter karena aku mikirnya flek coklatnya itu merupakan hasil implantasi janin. Jadinya aku fine-fine aja, gak perlu buru-buru ke dokter. Dan hari Sabtunya memang jadwal aku ke dokter karena menurut HPHT aku udah memasuki usia kehamilan 6 minggu. Jadinya sekarang aku mau masukin klip saat-saat dimana aku selesai melakukan USG di minggu ke-6. Hai, kita baru aja dari dokter untuk cek kehamilan. Minggu kemarin itu positif hamil, terus baru hari Sabtu ini akhirnya daftar ke dokter. Terus akhirnya kita ke dokter yang di Hermina itu lagi karena dokternya kan udah tahu riwayat kehamilan aku yang kemarin-kemarin kan. Akhirnya ya udah diperiksa di USG, ternyata baru kelihatan kantong kehamilannya aja dan belum ada babynya. Katanya sih alhamdulillah bagus semuanya. Dilihat lagi 2 minggu lagi gitu. Kemungkinan babynya masih kecil jadinya belum bisa terdetek sama mesin USG-nya gitu. Untuk yang diminum selama kehamilan aku cuma minum Blackmores yang Pregnancy Gold sama vitamin D3 yang 4000 IU. Tambahannya pakai Crinon Progesterone ini yang kayak gini karena aku ngeflek kemarin tapi sedikit banget ngefleknya, kayak nggak terlalu mengkhawatirkan gitu, makanya aku nyantai aja. Sama minum glukopak lagi. Glukopak itu metformin ya, aku disuruh minum metformin lagi gitu ya. Mudah-mudahan 2 minggu lagi hasilnya bagus, ada babynya kelihatan. Doain semuanya ya. Nah, pas waktu habis USG aku bener-bener lagi down banget karena aku ingat sama kehamilan aku yang pertama. Kalau misalnya kalian belum tahu, kehamilan aku yang pertama itu BO, jadinya aku langsung negative thinking gitu loh. Dan selama berhari-hari itu aku lumayan down, gak ngerasa perlu untuk cari-cari tahu di Google juga, cari-cari tahu di YouTube. Karena memang kehamilan itu kan sesuatu yang gak pasti ya, jadi aku ngerasanya udah pasrah banget sama Allah. Gara-gara belum kelihatan babynya di USG yang kemarin itu, aku sama suami juga kita bawa santai aja. Kalau misalnya memang udah rezeki, ya udah insya Allah nanti ada babynya pas waktu kita USG yang kedua di USG di minggu ke-7, which is 2 minggu lagi ya. Nah pas waktu di USG ini, aku kan tadi bilang HPHT-nya itu harusnya 6 minggu, tapi sama dokter ukuran kantong janinnya diukur 5 minggu. Jadi update kehamilan aku setiap minggunya ini menyesuaikan sama ukuran usia kehamilan menurut USG. Di minggu ke-6 ini aku mulai mual, enek banget dan goodbye banget ya yang namanya diet, karena aku kalau ngelihat nasi merah maunya enek aja. Rasanya juga nggak enak di lidah, nggak seenak yang sebelum aku hamil. Kemudian aku juga udah nggak bisa makan sayur lagi karena rasa sayur di lidah aku itu rasanya kayak kardus. Contohnya aku kan suka banget makan bayam, dibening aja bayamnya, nggak usah dimacem-macemin. Itu aja rasanya nggak enak banget, rasanya kayak hambar, nggak, intinya by diet. Kata dokter juga aku juga nggak perlu diet dulu, pokoknya yang penting bisa makan dulu aja supaya aku nggak kekurangan gizi gitu karena nggak nafsu makan. Terus perut juga masih sering-sering kram gitu, tapi kramnya nggak seintens waktu haid ya. Jadi kramnya tuh kayak kram-kram lembut yang di seluruh perut bagian bawah, jadi nggak cuma di sebelah kanan atau sebelah kiri, tapi nggak seintens waktu haid juga. Kadang-kadang tuh sehari kram, kadang-kadang enggak gitu, pokoknya nggak selalu kram gitu loh setiap hari. Di minggu ini juga keluar flek coklat, dan flek coklatnya itu warnanya muda banget ya, dan itu cuman keluar sehari aja karena aku juga masih dalam pengaruh Crinon. Crinon itu progesteron atau obat penguat kandungan yang dikasih dokter, jadinya aku ngerasa fine-fine aja, dan itu cuman sekali aja keluarnya di minggu ke-6. Dan mulai minggu ini aku udah fix nggak boleh nyetir mobil lagi sama suami. Jadi kalau misalnya lagi mau ke Superindo atau nggak mau ke pasar, aku minta tolong sama dia buat ke pasar atau enggak dia yang nyupirin. Terus kalau misalnya lagi mau ke dokter atau mau kemana-mana gitu yang harus ada akunya, dia nyetirnya lumayan pelan sih, karena kalau misalnya hamil masih muda itu rentan banget sama yang goncangan-goncangan. Jadi kalau misalnya kalian hamil di minggu ke-5, minggu ke-6 atau minggu ke-7 harus pergi naik
motor atau nggak naik mobil, itu kalau bisa pelan-pelan aja jalannya, terutama motor ya, motor itu. Karena yang kehamilan yang kedua aku keluar flek gara-gara aku malamnya naik motor sama suami buat nonton ke bioskop. Vitamin-vitamin yang dikasih sama dokter itu untuk asam folatnya aku sebenarnya dikasih Folavit aja, cuman aku memilih untuk minum vitamin kehamilan sendiri, jadi aku konsumsi Blackmores Pregnancy Gold. Kemudian metformin juga, ternyata aku juga wajib minum metformin kata dokter, karena memang aku kan hamil dalam keadaan tubuh yang overweight ya, 70 kilo. Takutnya karena misalnya aku udah nggak diet lagi dan BB aku cepet banget naiknya, jadinya metforminnya tetap harus diminum. Kemudian aku juga harus minum Euthyrox. Euthyrox itu biasanya aku 3 hari sekali. Nah di kehamilan ini aku dinaikkan dosisnya jadi 2 hari sekali. Dan vitamin D3 nya naik dosis jadi 4000 IU. Masuk ke minggu ke-7 kehamilan, diawali dengan kita USG yang kedua. Jadi USG ini jujur aja adalah salah satu yang paling menakutkan di seluruh USG sampai sekarang ini. Itu salah satu ya, karena yang paling menakutkan itu di USG 11 minggu depan aja aku ceritanya. Gitu. Jadi aku sama suami sebelum masuk ke ruangan dokter tuh bener-bener udah nervous banget. Kalau sebelum masuk ke ruang praktek dokter itu kan kita suka diukur dulu ya tensi darahnya berapa. Nah waktu itu tensi aku tuh bisa sampai 158/100. Padahal biasanya tensi aku itu cuma sekitaran 110/70 atau 120/80. Di rumah kan aku punya alat tensi digital gitu, jadi aku tahu bisa ngukur sendiri ya. Padahal aku ngerasa badan aku fine-fine aja, tapi tetap aja tensinya yang nggak nyampe gitu. Ya udah, pas waktu dokternya datang aja kita udah kayak ngerasa mau divonis sesuatu gitu lah yang mengerikan. Ya ampun, tapi alhamdulillahnya waktu di USG itu langsung kelihatan itu babynya, kita seneng banget. Babynya kelihatan, terus udah itu detak jantung janinnya juga mulai kedengeran. Hamil, sebulan lagi. Kalau kalian lihat di video klipnya itu aku lagi jelasin ke dokternya kalau aku punya YouTube channel. Jadi dokter aku, dokter Yudit sama suster-susternya itu tahu semua kalau aku punya YouTube channel. Aku bilang kalau misalnya YouTube channel aku tuh tentang ini gitu. Terus kenapa aku ngerasa seneng banget di USG itu ada babynya. Aku pengen tuh bisa jadi salah satu yang memberikan harapan gitu loh, kalau misalnya PCOS itu bisa hamil secara alami, terus yang pernah keguguran juga. Dan alhamdulillahnya lagi usia janinnya itu sesuai dengan usia kehamilannya. Jadi kemarin itu diukur kalau nggak salah ini 7 minggu 1 hari. Kalau di foto kayak gini nggak begitu kelihatan ya, tapi kalau di video kelihatan banget dia. Jadi di minggu kemarin kan aku bilang kalau payudara aku gatal di bagian bawah doang. Kalau di minggu sekarang itu semuanya gatal. Mungkin karena kulitnya merenggang kali ya, karena tambah bengkak gitu kayaknya. Dan gak sakit sih, alhamdulillah. Misalnya tanda-tanda kehamilan yang lain itu kan payudara sebelah kanan sama kiri itu kan sakit banget. Kalau aku enggak, malah gatal. Dan untuk supaya lebih nyaman untuk hidup sehari-hari, aku beli bedak gatal gitu yang lumayan enak banget, dingin. Tapi alhamdulillah gatalnya tuh cuma sampai minggu ini doang, karena mau menuju minggu ke-8 tuh udah lumayan redaan gatalnya itu, alhamdulillah banget. Perut aku juga di minggu ini mulai sering banget kembung, ditambah lagi enek sama mual. Dan itu terjadi sepanjang hari. Terus aku juga mulai sering ngantuk banget. Kalau siang-siang itu aku bisa 2 kali tidur siang saking ngantuknya. Di minggu ini aku juga pernah ngeflex sekali doang, dan itu warnanya coklat muda banget, cuma sekali. Alhamdulillah aku juga masih dalam pengaruh Krinon atau obat penguat kandungan gitu, jadinya aku ngerasa fine-fine aja. Masuk minggu ke-8. Di minggu ke-8 ini tiba-tiba aku punya ide untuk mulai olahraga lagi. Maksudnya aku pengen jalan kaki pagi-pagi, ngirup udara segar, kena sinar matahari. Karena selama berminggu-minggu itu rasanya aku di rumah aja, rasanya tuh kayak gak enak. Aku pengen banget sekali-sekali ngirup udara segar. Ya udah, akhirnya aku jalan kaki deh. Jalan kakinya tuh yang jalan kaki yang nyantai banget gitu ya. Kalau nggak salah 15-20 menitan. Dan pas waktu selesai jalan kaki itu emang enak banget ya, enak-enak sama mual-mualnya tuh alhamdulillah hilang pagi-pagi itu. Tapi siangnya aku keluar flek lumayan banyak, dan fleknya itu warnanya coklat. Alhamdulillah coklatnya tuh coklat muda gitu, bukan yang merah atau nggak coklat tua. Tapi tetap aja bikin aku kayak kenapa nih ya? Kok tumben keluarnya banyak banget gitu, nggak kayak minggu-minggu sebelumnya. Dan Krinonnya juga udah habis. Aku mulai langsung negative thinking ya, sampai aku bilang ke suami aku, bang kalau misalnya besok masih keluar tolong beliin Krinonnya 2 aja. Akhirnya sama suami dibeliin 2 tube, dan dipakainya setiap 3 atau 4 hari sekali. Jadi dalam seminggu itu aku cuma pakai 2 kali. Yang hari kedua itu keluarnya cuman sedikit banget, dan itu warnanya coklat muda banget. Alhamdulillah sih besoknya udah nggak keluar lagi. Jadi ya memang
Aku beli Crinornya itu, obat penguat kandungannya itu memang di luar dari resep dokter, cuman I'm desperate, okay? I'm desperate. So, di minggu ke-8 ini aku masih enak, masih mual. Makanya kenapa aku setelah video yang tentang PCOS dan plastik BPA itu aku udah nggak bikin video lagi. Itu karena aku emang lagi nggak enak banget ya, nahan mual terus setiap hari. Di video itu aja sebenarnya aku nahan mual, nahan enak, pengen cepet-cepet kelar, bahkan sampai lupa bikin thumbnail videonya. Jadinya aku mutusin ya udahlah, ntar aja deh bikin video YouTube-nya, aku off dulu karena memang setiap hari itu rasanya emang enak banget gitu loh. Jadi aku nggak mood bikin videonya, jadi minta maaf banget ya kalau kemarin aku ngilang lumayan 3 bulanan kalau nggak salah. Dan karena mual-mual itu selama minggu 6 sampai minggu ke-8 aku cuman bisa makannya tuh pakai telur ceplok pakai kecap, orak-arik telur pakai kecap, nasi goreng, ayam goreng pakai sambal yang pedes banget gitu. Aku punya langganan nasi uduk idaman apa yang di dekat sini, itu sambalnya enak banget. Intinya aku makan aja yang gampang-gampang, yang nggak bikin aku enak, nggak bikin aku mual. Oh ya, untuk nutrisi tambahannya aku juga minum susu kambing yang merek Sky God. Itu juga lumayan banyak vitamin-vitaminnya. Mungkin karena kemasan ya, jadi nggak ada bau-bau pringusnya gitu, jadi aku nggak ngerasa mual atau apa gitu. Alhamdulillah, jadi itu tambahan nutrisi. Buah-buahan juga aku makannya mangga, terutama mangga ya. Aku sering banget makan mangga karena emang enak banget di mulut aku. Terus udah tuh makan alpukat juga, makan pisang. Kalau buah-buahan aku buah apa aja aku masuk gitu. Udah gitu aja update kehamilan di minggu ke-6 sampai minggu ke-8 ini. Kalau misalnya kalian juga punya cerita-cerita tentang kehamilan kalian juga bisa sharing di bawah ini. Aku juga biasanya suka jawabin komentar-komentar kalian. Dan thank you banget udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya ya. Dah, assalamualaikum.